Tes acid fosfatase guna pemeriksaan mendiagnosis kanker prostat dan kelainan prostat. Prinsip kerja, asam fosfatase menguraikan disodium fenil fosfat dalam kondisi asam untuk menghasilkan fenol bebas dan asam fosfat. Fenol bekerja dengan 4 amino antipri dalam larutan alkali dan teroksidasi quinone merah oleh potasium ferricyanide. Aktivitas asam fosfatase dapat dihitung dengan mengukur nilai absorbansi pada panjang gelombang 520 nanometer. Metode kolonimetri reagen acid fosfatase. Alat mikropipet tip Vortex, tabung reaksi 5 mili, water bath, dan spektrofotometer. Nilai normal 0,0 sampai 0,8 mikroliter. Tes alkali fosfatase guna pemeriksaan, tes yang mengukur jumlah enzim alkali fosfatase dalam aliran darah seseorang. Prinsip kerja, P-nitropenilfosfatase ditambah H2O ALP fosfatase ditambah P-nitropeneci. Metode kinetik fotometri tes. Reagen, monoreagen, ALP, sampel, serum, dan standar. Alat, mikropipet, tip, beker gelas, tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan spektrofotometer. Nilai normal pada dewasa yaitu 120 U/L. Tes kolesterol guna pemeriksaan mendeteksi tinggi rendahnya kolesterol untuk menunjang adanya penyakit jantung. Prinsip kerja, kolesterol bebas dan esterifikasi berasal dari sampel dengan cara reaksi berpasangan yang diuraikan di sebuah kompleks berwarna yang dapat diukur dengan spektrofotometri. Metode CHOD-PAP, reagen kolesterol, alat cuvette mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometri. Nilai normal kurang lebih 200 mg/dl. Tes trigliserida guna pemeriksaan untuk memantau kadar lemak yang berpotensi meningkatkan resiko penyakit kardiovaskuler seperti jantung dan stroke. Prinsip kerja, trigliserida akan dihidrolisis dengan enzimatis menjadi gliserol dan asam bebas dengan lipase khusus akan membentuk kompleks warna yang dapat diukur kadarnya menggunakan spektrofotometer. Metode GPOPAP. Reagen trigliserida, alat cuvette mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal kurang lebih 150 mg/dl. Tes HDL guna pemeriksaan untuk membantu membuang lemak dari dalam tubuh dengan cara mengikat lemak pada aliran darah dan membawanya kembali ke hati untuk dikeluarkan. Semakin tinggi tingkat HDL, maka semakin rendah risiko seseorang terkena penyakit jantung. Prinsip kerja, mengangkut kolesterol baik yang bertindak sebagai vakum cleaner untuk membuang kelebihan kolesterol pada pembuluh darah arteri kembali ke hati. HDL kolesterol juga mengangkut kolesterol ekstrak dari sel dan jaringan kemudian dibawa kembali ke dalam hati. Metode CHOD-PAP, reagen HDL, alat cuvette mikropipet, tip centrifuge, serta spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 40 mg/dl. Tes LDL guna pemeriksaan mendeteksi gangguan metabolisme lemak, menentukan faktor resiko penyakit jantung koroner, dan memantau terapi penurunan lipid. Prinsip kerja, LDL diendapkan oleh heparin pada titik ioseletrik. Sesudah disentrifuge, HDL dan FLDL tetap berada dalam supernatat dan dapat ditentukan dengan enzimatik. Metode menggunakan metode direct and indirect. Reagen LDL, alat cuvette mikropipet, tip centrifuge, dan spektrofotometer. Nilai normal kurang dari 100 mg/dl. Tes
SGOT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja SGOT mengkatalisis transminase dari L menuju aspartate dan alfa menuju katak glutarat membentuk L menuju glumate dan okaloacetate. Metode kinetik enzimatik, reagen SGOT 1 dan 2, alat kuvert mikropipet tip sentrifuge dan spektrofotometer, nilai normal pada laki-laki 0-37 U/L, perempuan 0-31 U/L. Tes SGPT guna pemeriksaan untuk memeriksa kerusakan hati dan masalah yang berhubungan dengan organ tersebut. Prinsip kerja SGPT mengkatalisis transminase dari L menuju alanine dan alfa menuju ketaglutatrat membentuk L menuju glutamate dan piruvat. Metode menggunakan metode kinetik enzimatik, reagen SGPT 1 dan 2, alat kuvert mikropipet tip sentrifuge dan spektrofotometer, nilai normal pada laki-laki 0-50 U/L serta perempuan 0-35 U/L. Tes bilirubin total guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah total bilirubin dalam darah, bertujuan untuk mengevaluasi fungsi hati atau membantu mendiagnosis anemia yang disebabkan oleh kerusakan sel darah merah. Prinsip kerja, bilirubin beraksi dengan DSA dan membentuk senyawa azo yang berwarna merah. Metode Jędrowicz Grove, reagen bilirubin 1, 2, dan 3. Alat kuvert mikropipet tip sentrifuge serta spektrofotometer, nilai normal pada bayi baru lahir 1,0 sampai 1,2 U/L, anak-anak 2 sampai 0,8 U/L, dewasa 0,1 sampai 1,2 U/L. Tes bilirubin direct guna pemeriksaan untuk mengukur jumlah bilirubin direct di dalam darah. Dari hasil pemeriksaan ini akan diketahui kemungkinan lokasi terjadinya gangguan. Dalam kondisi normal alias tidak ada kelainan, bilirubin direct sebenarnya hampir tidak pernah ditemukan di dalam darah. Prinsip kerja dihadapkan pada bentuk diazotitasi 2,4. Dichlorinale menyediakan penentuan yang aman dari bilirubin total. Metode Jędrowicz Grove, reagen 1, 2, dan 3, alat kuvert mikropipet tip sentrifuge serta spektrofotometer, nilai normal yaitu 0,25 mg/dl. Tes bilirubin indirect guna pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kadar bilirubin di dalam darah. Prinsip kerja bilirubin indirect sama dengan bilirubin total dikurang bilirubin direct. Metode Jędrowicz Grove, nilai normal 0,1 sampai 1,0 mg/dl. Tes asam urat guna pemeriksaan mendeteksi tinggi asam urat dalam darah untuk menunjang diagnosis gout. Prinsip kerja, asam urat dioksidasi menjadi alantoin oleh uricase, hasil reaksi hidrogen peroksida dengan 4 aminonantripin dan 2,4,6 trimbon 3 hidroksibenzoik acid menjadi quinodenin. Metode pemeriksaan uricase PAP, reagen asam urat atau lab test, alat kuvert mikropipet tip sentrifuge serta spektrofotometer, nilai normal pada laki-laki 4-8,5 mg/dl serta pada perempuan 2,7-7,3 mg/dl.
tes protein total guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar total protein yaitu albumin dan globulin. Prinsip kerja, ion Cu bereaksi dengan protein dalam larutan alkali membentuk suatu kompleks berwarna ungu. Absorbansi dari kompleks warna ini sebanding dengan konsentrasi protein dalam sampel. Metode pemeriksaan yaitu bioret, reagen protein total, alat kuvert mikropipet, tips and reviews, serta spektrofotometer. Nilai normal 6,6 sampai 8,7 gram per dl. Tes ureum guna pemeriksaan untuk mengetahui hasil akhir metabolisme protein yang juga dibuang melalui ginjal. Prinsip kerja, urea dihidrolisis oleh urease menjadi amonia dan karbon dioksida. Metode pemeriksaan, kolorimetri, reagen ureum, lab test, alat kuvert, mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal 5-25 mg per dl. Tes kreatinin guna pemeriksaan untuk mengetahui fungsi ginjal. Prinsip kerja, kreatinin dalam alkali akan membentuk kompleks warna merah oranye bila bereaksi dengan asam pikrat. Metode pemeriksaan yaitu Jaffe reaction, reagen kreatinin, alat kuvert mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal pada laki-laki 0,9 sampai 1,3 mg per dl, perempuan 0,6 sampai 1,1 mg per dl. Tes gamma GT guna pemeriksaan untuk mendeteksi adanya gangguan hepatoseluler. Prinsip kerja, mengkatalisis pemindahan asam glutamat ke akseptor seperti glisir. Proses ini melepaskan 5 amino, 2 nitrobenzonat yang dapat diukur pada panjang gelombang 405 nanometer. Metode pemeriksaan yaitu Persijin, reagen GGT, alat kuvert mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal pada laki-laki kurang lebih 55 U per L, pada perempuan kurang lebih 38 U per L. Tes laktase dehidrogenase guna pemeriksaan untuk mengetahui kerusakan jaringan. Metode pemeriksaan yaitu kinetik UV, reagen, fosfat buffer, pirufat, dan NADHA, alat, rak, tabung reaksi, pipet volumetrik. Nilai normal 110 sampai 210 U per L. Tes albumin guna pemeriksaan mendeteksi gangguan pada organ hati atau ginjal. Prinsip kerja, dengan adanya BCG pada pH yang sedikit asam, serum albumin memproduksi perubahan warna dari indikator kuning hijau menjadi hijau biru. Metode pemeriksaan yaitu BCG, reagen, albumin, alat kuvert mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal 3-4,5 gram per sen. Tes globulin guna pemeriksaan untuk pemantauan risiko penyakit hati dan ginjal. Metode pemeriksaan BGC, reagen globulin, alat kuvert mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal 2,8 sampai 3,8 G per dl. Tes glukose darah guna pemeriksaan untuk mengetahui kadar gula pada darah. Prinsip kerja, glukosa dalam sampel dioksidasi membentuk asam glukonat dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida 4 amino tipirene dengan indikator fenol dikatalisis dengan POD membentuk quinonemine dan air. Metode pemeriksaan GOD-PAP, reagen glukosa, alat kuvert mikropipet, tips and review, serta spektrofotometer. Nilai normal glukosa sewaktu kurang dari 180 mg per dl, glukosa puasa 70-100 mg per dl, glukosa 2 jam PP kurang dari 140 mg per dl.